Shalom dan selamat pagi untuk kita semua Jemaat Klasis Medan 1 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Lentera Anugerah, di mana program ini tetap menyapa kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan juga penguatan dalam kita menjalani hari-hari kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa kami merasakan penyertaan-Mu setiap hari terhadap kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami akan mengawali kehidupan kami dengan sapaan firman-Mu. Kiranya Engkau berfirman bagi kami ya Tuhan, dan Roh Kudus mulai menolong kami sehingga firman-Mu dapat kami laksanakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, demikian firman-Nya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tema kita pada hari ini adalah sesuai takaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada masa saya SMP, saya pernah merasakan kecemburuan yang luar biasa terhadap saudara-saudara saya. Cemburu itu adalah karena saya merasakan bahwa orang tua saya itu perhatiannya lebih besar kepada saudara-saudara saya. Pemberiannya juga lebih besar kepada saudara saya. Dan saya anak paling kecil. Dan saya merasakan perhatian saya kenapa sedikit. Pemberian kepada saya juga kenapa sedikit. Itu yang dalam pikiran saya. Namun kecemburuan yang saya alami pada saat itu sekarang sudah bisa saya jawab. Alasannya adalah, dan hasil yang saya amati adalah, bahwa orang tua saya memperhatikan bahwa saudara saya yang lebih tua dari saya, mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan uang atau dana yang lebih besar karena mereka menghadapi persoalan, menghadapi tantangan yang lebih besar ketimbang saya. Mereka harus besar karena mereka menghadapi sesuatu yang besar. Saya cukup kecil karena saya menghadapi juga sesuatu yang kecil. Nah, dari cerita yang saya sampaikan pada saat ini, sesuatu hal yang boleh saya sampaikan kepada kita semua adalah bahwa dalam kehidupan kita manusia, kita juga terkadang menghadapi persoalan, pergumulan yang berbeda-beda. Baik yang sulit sekali ataupun juga gampang untuk melaluinya. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita tidak perlu cemburu terhadap orang lain. Di mana ketika kita melihat saudara kita mendapatkan berkat yang melimpah, ketika kita melihat saudara-saudara kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahkan kita yang mendapatkan biasa-biasa saja, tentu itu semua adalah sesuai dengan takaran. Tentu yang mendapatkan besar akan menghadap karena mereka sudah menghadapi sesuatu yang besar. Dan kita yang mendapatkan kecil, kita juga sudah melakukan yang juga kecil. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari semua pergumulan, persoalan yang kita hadapi, baik besar ataupun kecil, Tuhan akan menjawab dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau kita melihat pembacaan kita dalam Yesaya pasal 43 ayat 2 ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah menggaransi umat Israel untuk tetap menyertai mereka, untuk tetap memberkati bangsa ini.
Nah, garansi itu terlihat bagaimana pada ayat kedua ini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, dan seterusnya. Kata air, kata sungai, kata api ini menyimbolkan sebuah bencana, sebuah persoalan yang dihadapi oleh orang Israel. Artinya adalah ketika bagaimanapun bangsa Israel menghadapi persoalan mereka, menghadapi musuh-musuh mereka, menghadapi pergumulan mereka, Tuhan tetap menyertai mereka, baik besar masalah mereka ataupun kecil masalah mereka. Dalam pandangan kita sebagai manusia, tentu dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa setiap persoalan yang kita hadapi pada saat ini, apapun itu, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab tepat dan sesuai dengan takaran kebutuhan persoalan yang kita hadapi. Percayalah bahwa apapun masalah kita, Tuhan tetap menyertai kita. Bapak Ibu, sebagai sebuah kesaksian yang boleh saya sampaikan adalah ketika hendak melahirkan anak pertama dari istri saya, kami jujur tidak memiliki tabungan untuk persiapan lahiran. Saya meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan yang saya butuhkan pada saat itu. Puji Tuhan, doa saya terjawab, dan puji Tuhan, apa yang saya bayangkan, apa yang saya minta, Tuhan berikan lebih. Semua gratis Tuhan berikan kepada saya. Tidak ada yang bayar dalam proses itu, dan itu sungguh luar biasa yang saya alami. Tentu kita memiliki banyak sekali hal-hal yang sudah kita rasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih, mari tetap berserah kepada Tuhan. Apapun saat ini masalah kita, apapun saat ini pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan menjawab dengan tepat dan sesuai dengan takaran. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman Tuhan telah menyapa kami. Biarlah ini menjadi penguatan bagi kami ya Tuhan. Kami tetap berserah dalam menjalani hari-hari kami. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan bahwa Engkau akan menjawab, Tuhan akan menyertai dalam setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan ada dalam kehidupan kami. Itu yang menjadi sebuah penghiburan dan penguatan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, biarlah segala aktivitas kami pada hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang tetap menyertai kehidupan kami. Ampunkan dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan layak tetap menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.